Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kalian akan belajar tentang materi baru di semester 2, yaitu ragam gejala sosial di masyarakat. Nah, sebelum kalian mengenal berbagai ragam gejala sosial di masyarakat, maka terlebih dahulu kalian harus memahami apa itu yang dinamakan dengan gejala sosial. Apa itu gejala sosial? Silahkan kalian perhatikan kedua foto berikut. Di sebelah kiri itu ada foto yang di dalamnya menggambarkan sebuah keluarga sedang kumpul-kumpul makan bersama di suatu tempat, namun mereka tidak berinteraksi, melainkan sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah, Ibu rasa hal ini tidak hanya terjadi di masyarakat perkotaan saja ya, tidak hanya pada masyarakat yang lingkungannya kebiasaan makannya di restoran, tidak. Ibu yakin kita pun yang ada di desa seperti ini juga pernah mengalami atau bahkan sering mengalaminya. Kalian mungkin pernah di dalam keluarga sedang kumpul-kumpul bersama di depan TV, tapi sibuk masing-masing, tidak ada komunikasi. Atau kalian kumpul dengan teman, tidak ngobrol, tapi malah sibuk dengan HP masing-masing, lihat sosial media, atau bahkan bertemu dengan teman hanya untuk main game. Nah, di sebelah kanan itu ada gambar seorang ibu-ibu yang menjadi tukang parkir. Untuk perempuan sekarang memang mereka tidak hanya di rumah, tidak hanya jadi ibu rumah tangga, tapi sudah banyak yang bekerja di ruang publik, baik itu pada sektor formal, di perkantoran, di perusahaan, instansi pemerintah, maupun sektor informal seperti tukang parkir, buruh, atau pada pekerjaan kasar lainnya. Dua foto ini menggambarkan tentang gejala sosial. Jadi dua foto ini merupakan contoh dari gejala sosial yang nanti kalian akan pelajari. Banyak nanti ya judulnya tentang gejala sosial. Namanya juga ragam gejala sosial, berarti tidak hanya satu jenis gejala. Oke, kita langsung pada definisi gejala sosial. Gejala sosial itu merupakan fenomena sosial, artinya fenomena yang terjadi di masyarakat atau suatu kejadian yang terjadi di masyarakat yang bisa kita amati dalam kehidupan masyarakat. Nah, sebagian besar dari gejala sosial itu menimbulkan perhatian banyak orang atau menjadi pusat perhatian banyak orang. Secara ringkasnya, gejala sosial dikatakan sebagai fenomena sosial atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Gejala sosial ini bisa muncul karena hasil interaksi antara individu dengan individu atau antar individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, gejala sosial ini bisa bersifat yang positif, fenomenanya bisa juga yang negatif. Untuk lebih jelasnya fenomena positif dan negatif, silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Gambar nomor 1, ada sekelompok penari. Ini merupakan gejala sosial, yaitu melestarikan kebudayaan lokal. Gambar nomor 2 itu ada 3 orang yang sedang makan pizza sambil berdiri. Itu juga merupakan gejala sosial. Nanti kalian akan pelajari gambar nomor 2 itu dalam judul westernisasi atau kebarat-baratan. Nah, jadi makan berdiri itu merupakan contoh dari westernisasi atau perilaku kebarat-baratan, meniru orang barat. Jadi manakah gambar nomor 1 dan nomor 2 yang merupakan gejala sosial positif dan negatif? Tentu saja nomor 1 itu merupakan gejala sosial
positif karena dia sesuai dengan kebudayaan kita, melestarikan kebudayaan lokal. Sebaliknya, gambar nomor 2 itu merupakan contoh gejala sosial negatif. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Yang mana kebudayaan orang timur, maka itu harus bagusnya adalah dengan duduk bukan berdiri. Kemudian ada lagi gambar nomor 3. Di situ ada selempangnya tulisannya Miss Waria. Nanti kalian akan pelajari itu dalam gejala sosial perilaku menyimpang atau penyimpangan seksual. Jelas ini merupakan gejala sosial yang bersifat negatif, dan ini dikatakan gejala sosial karena kalau kalian sering melihat sosial media atau melihat televisi, menjadi banyak sorotan, terutama di Indonesia. Yang jelas ini bertentangan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita adalah bangsa yang bertuhan, mengakui agama. Sementara di dalam agama dilarang memang yang namanya LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Itu nanti akan kalian pelajari dalam materi khusus. Nomor 4, ada anak-anak, juga ada orang tuanya di situ membuang sampah ke sungai. Itu merupakan perilaku menyimpang. Seharusnya membuang sampah itu tidak di sungai, tapi di tempat sampah. Jadi, gambar nomor 3, nomor 4 merupakan contoh dari gejala sosial negatif. Oke, kita ke gejala sosial pertama, yaitu globalisasi. Ini sepertinya kalian sudah pernah ya belajar ini di SMP, disinggung sedikit. Nah, ternyata ini kalian pelajari lagi di SMA, di kelas 1. Nanti pendalamannya ada di kelas 12. Globalisasi berasal dari kata global dan sasi. Global artinya lintas batas, dan sasi artinya perubahan atau proses menjadi. Definisi globalisasi mengacu pada suatu kondisi perubahan sosial di mana negara, wilayah, dan masyarakat saling terkoneksi satu sama lain, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya. Kalian bisa lihat sebuah kondisi di mana negara atau wilayah saling terkoneksi. Artinya ketika berbicara globalisasi, maka kita akan berbicara tentang negara-negara di dunia yang saling terhubung, di mana masyarakat dalam suatu negara itu bisa mengetahui apa yang ada di negara lain, bisa mengetahui budayanya, bahkan menikmati apa yang diproduksi oleh negara itu. Saling terkoneksi satu sama lain. Itu ya globalisasi. Artinya kita kalau berbicara globalisasi itu tidak dalam suatu negara, tapi kita akan berbicara antar negara. Nah, aspek-aspeknya supaya kalian lebih paham. Pada aspek ekonomi, globalisasi itu mengacu pada atau bisa dilihat pada adanya perubahan pada mekanisme pertukaran barang dan jasa. Segala produk yang tersedia di pasaran dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja dengan bantuan internet. Di sini dalam globalisasi ada perubahan pertukaran barang dan jasa. Artinya apa? Pertukaran barang dan jasa itu tidak hanya terjadi di dalam suatu negara, tapi juga melintasi batas negara ke negara lainnya. Barang dari negara lain bisa masuk ke dalam negeri, barang dalam negeri bisa keluar negeri, di ekspor gitu ya. Nah, contohnya seseorang tidak perlu pergi ke Amerika. Misalnya nih, dia suka dengan produk fashion dari Amerika, maka dia tidak perlu membeli produk fashion di sana atau kebutuhan rumah tangga di sana yang dia sukai, tapi dia bisa menggunakan internet untuk mendapatkan barang tersebut. Itu dalam bidang ekonomi ya. Segala produk yang tersedia di pasaran
dunia lingkupnya saat ini dapat diakses oleh siapa saja di mana saja dengan bantuan internet, yaitu dengan kehadiran e-commerce. Contohnya e-commerce, Lazada, Shopee. Bagi kalian yang memakai, jelas tahu ya bahwa yang tersedia pada dua e-commerce ini tidak hanya barang-barang dari dalam negeri, tapi kalian juga bisa menikmati barang-barang produksi luar negeri. Yang mana kalau kalian lihat memang lebih murah, jadi ada daya tarik dari kedua e-commerce. Banyak contohnya lagi ya, tidak hanya Shopee, tidak hanya Lazada, Bukalapak juga ada, atau bahkan kalian bisa memesan di situs-situs negara tertentu. Yang kedua, munculnya perusahaan multinasional di berbagai negara. Itu globalisasi dalam bidang ekonomi. Yang dinamakan perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berusaha atau beroperasi di banyak negara. Artinya dia tidak hanya di dalam satu negara, dia punya banyak cabang di berbagai negara lain. Ini contoh perusahaan multinasional Google, itu dia ada di berbagai negara, bahkan mungkin sekarang semua negara sudah ada kantor Google. McDonald's itu ada di Indonesia, dia merupakan perusahaan multinasional. Jadi tadi dalam bidang ekonomi, globalisasi bisa dilihat dari banyaknya e-commerce. Kita bisa berbelanja produk dalam negeri, luar negeri maksudnya, di dalam negeri. Kemudian munculnya banyak perusahaan multinasional, contohnya Google dan McDonald's, banyak KFC, kemudian Samsung, terus seperti iPhone dan lain sebagainya. Pada aspek politik, nah pada aspek politik ini, globalisasi mendorong terintegrasinya kebijakan-kebijakan politik di berbagai negara dan memungkinkan terciptanya bentuk-bentuk kerjasama politik antar negara. Deglobalisasi pada aspek politik ditandai dengan kerjasama di bidang politik yang sudah melintasi batas negara. Munculnya organisasi-organisasi yang isinya anggotanya merupakan negara-negara di dunia. Contoh kerjasama politik tersebut diantaranya seperti Uni Eropa, IMF, World Bank, dan WTO. Kemudian pada aspek budaya, globalisasi pada aspek budaya dapat diartikan sebagai fenomena sosial di mana praktik kebudayaan yang dilakukan individu bukan hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri atau kebudayaannya sendiri, namun juga oleh masyarakat global. Dimanapun individu itu berada, ia memiliki kemungkinan untuk terpapar budaya dari luar negaranya. Karena tadi globalisasi itu melintasi batas wilayah. Budaya dari luar itu sangat mudah masuk dengan bantuan internet, sosial media, termasuk di dalamnya, kemudian televisi. Jadi budaya di dalam negeri itu banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya asing. Orang-orang di dalam negeri itu banyak mengenal budaya asing dan bahkan mengikutinya sebagai bagian dari keseharian mereka. Sebagai contoh, terdapat sebagian individu yang terobsesi dengan budaya kehidupan masyarakat Korea Selatan melalui pengaruh idol pop kegemarannya. Sebagian individu lainnya tergila-gila dengan budaya Jepang melalui film anime yang ditonton setiap hari. Ini contohnya, nah itu kumpulan fans BTS. Kemudian di sebelah kanan itu Jepang. Ini globalisasi, contoh globalisasi pada bidang budaya, di mana budaya dari luar itu dengan sangat mudahnya masuk ke dalam sebuah negeri, di mana orang-orangnya kemudian mencontoh dari budaya tersebut atau menggilai budaya tersebut. Itu ya, itu adalah globalisasi dalam aspek sosial dan budaya. Termasuk juga sosial budaya ini dalam hal perjalanan. Sekarang orang mau berpergian itu tidak harus, atau liburan tidak harus di dalam negeri.
atau tidak hanya bisa dilakukan di dalam negeri, mau keluar negeri pun juga sudah sangat mudah. Banyak tawaran diskon tiket luar negeri dan bahkan itu pernah diiklankan di televisi nasional. Itu sangat mendukung terjadinya globalisasi pada bidang sosial budaya. Gitu ya. Itu penjelasan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu tulis dengan mengacu pada penjelasan video. Jadi kalian tidak usah mencari jawaban di Google, tapi tonton saja video ini dan jawab pertanyaan yang sudah Ibu sediakan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.